Ya. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau berbagi cara memfermentasi pakan lele atau padat lele. Kenapa? Karena ternyata hasil penelitian konco-konco yang sudah berpengalaman itu kalau pakan bikinan pabrik apapun mereknya itu ternyata sering tidak sesuai dengan labelnya. Nah, kalau di label ini biasanya tertulis protein 32%, lemak 5%, serat kasar dan lain sebagainya. Kadar air itu ternyata tidak selalu sama dengan apa yang tertulis di label-label kayak gini. Makanya kita perlu melakukan fermentasi. Kenapa? Satu ya, ternyata ini hasil penelitiannya para ahli, bukan saya yang meneliti, tapi saya sekarang juga sedang melakukan trial, melakukan uji coba untuk ikut membuktikan sendiri apakah betul apa yang ditemukan oleh teman-teman para pelaku peternak lele. Nah, jadi yang pertama tadi ya, ternyata isi dari pakan pabrikan itu tidak selalu sama dengan komposisi yang diklaimkan, atau istilahnya berubah-berubah gitu. Dan yang kedua, ternyata ketika tidak kita fermentasi, yang mampu diserap oleh ikan, gizi yang mampu diserap oleh ikan itu hanya 30%. Hanya 30%. Yang 70% kemana? Ternyata terbuang keluar, terbawa oleh feses atau telak iwak tadi. Makanya ketika kita fermentasi, semua zat atau semua gizi yang terkandung di dalam pelet ini akan mampu diserap sepenuhnya oleh ikan. Nah, ini buktinya. Ini saya tunjukkan. Ini kan yang belum difermentasi. Dia sangat keras sekali. Sangat keras sekali. Nah, tapi kalau sudah ini sangat keras sekali. Ini kalau belum difermentasi. Dan ini tadi yang sudah saya perlakukan ini baru setengah jam yang lalu. Nah, ini sama-sama min 2 kan. Nah, dia sudah menjadi empuk dan lunak, sehingga ikan itu akan lebih mudah mencerna, sehingga terserap seluruhnya. Zat-zat yang ada di pelet ini akan mampu diserap sepenuhnya oleh ikan. Nah, sekarang saya mau menunjukkan bagaimana cara memfermentasi yang efektif menurut saya. Jadi ini satu sak saya menggunakan bioaktivator sendiri, atau menggunakan jamu istilahnya yang diajarkan oleh Prof Hari dari Bengkel Bumi. Nah, jadi ini bioaktivatornya kita tidak beli, kita membuat sendiri. Jadi kita membuat sendiri, bahan-bahannya sudah tersedia di sekitar kita ya. Jadi kalau beli sendiri otomatis akan lebih murah kosnya, harganya tidak terlalu mahal. Nah, ini saya biasanya menggunakan untuk satu sak pelet atau 30 kilo itu saya pakai 10 liter air. 10 liter air itu komposisinya yang 10 liter air, kemudian yang 1 liter itu JST atau jamu sehat ternak yang kita bikin sendiri, kemudian ditambah dengan asam amino. Jadi asam aminonya kita bikin sendiri, kemudian jamunya kita bikin sendiri, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan kos terlalu tinggi untuk memfermentasi ini. Nah, jadi cuma begini saja.
Ini dari pelet yang kita beli, kita masukkan ke dalam larutan jamu tadi yang isinya 10 liter air, 1 liter JST, dan 100 ml itu setengah gelas asam amino. Asam aminonya kita juga tidak beli. Jadi asam aminonya itu bikin sendiri, bahannya dari lele. Juga. Nah, ini yang penting rata saja. Jadi ini fungsinya hanya untuk meratakan air atau meratakan jamu yang telah kita seduh. Nah, dengan begini nanti ikan itu akan lebih cepat besar, dan juga gemuk-gemuk, lemu-lemu, dan sehat tentunya. Apalagi di cuaca ekstrim yang sering hawa terlalu dingin seperti ini. Ini sangat bagus sekali menjaga kesehatan ikan. Nah, kalau sudah yang penting basah gitu aja. Jadi tidak perlu terlalu lama berada di dalam sini, karena ini tujuannya biar terkena air jamu tadi. Yang penting kena jamunya. Seperti ini. Nah, ini sementara saya tandonkan di bak karena ini belum habis. Jadi nanti akhirnya akan kita kembalikan lagi ke wadah atau ke gelangsing yang bawaan pabrik. Ada WA dari Apa? Hilmi. Apa? Hilmi. Hilmi apa? Pertanyaan berarti belum bikin pakan sendiri ya, Gus? Oh, jadi memang untuk pakan kita belum belum belajar. Tapi nanti insya Allah kalau memang kita akan untuk menunjang kemandirian dan juga untuk lebih efektif, ya sebaiknya ada. Karena kemarin memang untuk bikin ini ya bahan bakunya ternyata juga tidak gampang untuk mendapatkan. Jadi memang butuh bersatu. Kalau mau bikin pakan sendiri, sebaiknya kita patungan biar harganya lebih murah. Kalau untuk kapasitasnya sedikit, ya biasanya hanya kurang efektif karena ketemunya akan mahal di kos produksi. Tapi kalau mau bareng-bareng bikin gitu mungkin ya nanti bisa. Untuk saat ini kita belum memproduksi sendiri karena memang
kapasitasnya masih kecil. Nah, nanti kalau teman-teman para petani lele mau, kita bisa